Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pagi ini 29 Juli 2021, saya mengajak kita semua untuk kembali mengawali aktivitas kita hari ini dengan kembali bersatu dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Namun sebelumnya kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas semua anugerah-Mu hingga saat ini kami masih boleh bangun dari istirahat kami semalam dan merasakan udara segar di pagi hari ini. Bapa, saat ini kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan dan melayakkan kami. Bukakan mata hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu, meresapinya, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam keseharian kami. Kami serahkan waktu-waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Bacaan firman pagi ini terambil dari Matius 8 ayat 26 sampai dengan 27 yang akan dibacakan oleh Mbak Laras, salah seorang anggota Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silahkan Mbak Laras. Bacaan pagi ini diambil dari Matius 8 ayat 26 sampai 27 yang demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Allah. Terima kasih Mbak Laras yang sudah membacakan firman pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku, tema renungan pagi ini adalah badai pasti akan berlalu. Ketika membaca tema badai pasti akan berlalu, kita kembali teringat dengan sebuah lagu yang pernah dipopulerkan oleh almarhum Chrisye yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Lagu ini diciptakan oleh Eros Djarot atas permintaan Teguh Karya yang akan menjadikan lagu ini nantinya sebagai soundtrack film yang diangkat dari sebuah novel karya Margate. Dalam film tersebut dikisahkan tentang kehidupan seorang perempuan yang bernama Siska yang terus-menerus mengalami badai kehidupan, berawal dari pembatalan pernikahan oleh tunangannya yang lebih memilih menikah dengan sahabatnya sendiri. Kemudian Siska yang dijadikan taruhan cinta oleh teman kakaknya, dan pada akhirnya ia dipaksa menikah dengan seorang berandalan. Dari pernikahan yang tidak harmonis sampai kemudian anak hasil pernikahan mereka juga meninggal dunia. Peristiwa demi peristiwa yang dialami Siska ini membuat kehidupannya makin terpuruk dan hidupnya seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Sampai kemudian dia bertemu dengan Leo, teman kakaknya yang dulu juga pernah menjadikan Siska sebagai taruhan cinta begitu. Leo ini yang kemudian menerima Siska apa adanya dan membantunya bangkit kembali dari keterpurukannya sehingga akhirnya mereka bisa hidup bahagia. Itu penggalan sinopsis film yang dibuat oleh Teguh Karya dengan soundtrack film, dengan soundtrack lagu Badai Pasti Berlalu. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, pasti juga tidak selamanya baik-baik saja. Ada saat di mana kita mengalami yang namanya masalah, mengalami pergumulan berat, yang mungkin juga datang secara tiba-tiba. Dan bisa juga masalah atau pergumulan itu juga datang silih berganti. Badai kehidupan yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ada rasa panik, takut, khawatir, dan bingung bisa muncul dalam pikiran dan benak kita saat peristiwa demi peristiwa yang tidak menyenangkan itu datang, atau di saat kita berada dalam sebuah pergumulan yang dirasa sangat berat dan kita merasakan bahwa itu melampaui batas kemampuan kita. Seperti yang terjadi dengan para murid pada saat itu. Dalam perikop bacaan kita, begitu ya, ketika tiba-tiba angin ribut dan gelombang besar itu datang menghantam perahu mereka. Murid-murid takut dan panik, meskipun Yesus juga ada dalam perahu yang sama dengan mereka.
Mereka kemudian datang pada Yesus, membangunkannya dari tidur dan meminta tolong karena mereka akan binasa. Murid-murid ini berharap Yesus akan melakukan sesuatu untuk mengatasi angin ribut itu. Yang menarik adalah sebelum meredakan angin ribut atau angin badai itu, Yesus terlebih dahulu mengoreksi dan menegur ketidakpercayaan para murid. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-26 tadi, di mana sebelumnya Yesus akhirnya menghardik angin ribut dan angin badai itu dengan kuasanya, dan danau itu pun menjadi tenang dengan seketika. Dan dari peristiwa dan bacaan Alkitab pagi ini, kita bisa belajar dua prinsip yang perlu kita ingat manakala badai hidup itu datang melanda dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tenangkan diri dan jagalah hati agar tetap percaya pada Yesus. Yang kedua, berserulah meminta tolong pada Tuhan Yesus dengan keyakinan penuh bahwa tak ada badai kehidupan yang tak bisa Yesus redakan. Ketika kita sudah angkat tangan, Yesus akan turun tangan. Dia tidak pernah tertidur, Dia yang akan menopang kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti dalam surga. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan kami untuk selalu beriman dan percaya kepada Engkau, dan untuk selalu membawa setiap masalah atau pergumulan kami dalam setiap doa-doa kami dengan terus yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan menolong kami dan menopang kami. Engkau yang selalu setia dan tidak pernah tertidur. Engkau yang selalu memperhatikan kami dan tidak akan pernah membiarkan kami berjuang sendirian ketika badai itu datang. Sertai kami Bapa dalam sepanjang aktivitas dan hidup kami hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan doa ini. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, renungan kita pagi ini. Kiranya renungan pagi ini bisa mendasari segala aktivitas kita di hari ini dan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.